Nalot ke dalam pandangannya tentang filsafat ilmu pengetahuan mengungkapkan beberapa tujuan dari pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan itu bertujuan untuk mensejahterakan dan memakmurkan setiap manusia atau bangsa. Oleh sebab itu, bagian akhir dari pendidikan hendaknya membantu manusia untuk mendapat kebenaran, keutamaan, dan kebijaksanaan hidup. What's up bro, kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai definisi pendidikan. Sebetulnya ngapain sih bahas itu? Ya nggak masalah sih, sebetulnya gabut aja ya kan. Kalau gabut ya konten aja. Enggak sih ya. Artinya sembari mengisi waktu-waktu luang, dan penting juga menurut saya kalau membahas itu definisi pendidikan, ya kan nggak ada salahnya juga. Jadi di video kali ini saya akan membahas definisi pendidikan. Seperti apa videonya? Buat yang baru gabung, silahkan klik subscribe warna merah, sebelahnya lonceng, kalian klik loncengnya supaya ketika ada video baru dari saya kalian dapat notifikasinya. Apalagi ya, tolong ya kalau kalian suka dengan video ini di share ke teman-temannya. Oke, jadi langsung saja kita ke pembahasannya. Let's go nya. Jadi pendidikan itu merupakan sejumlah pengalaman dari seseorang, kelompok, untuk dapat memahami sesuatu yang sebelumnya mereka belum pahami atau belum ketahui. Nah, pengalaman di sini timbul karena adanya interaksi antara seseorang ya, yang tadi seseorang dengan kelompok, dengan lingkungannya. Jadi ada keterkaitan antara interaksi manusia, seseorang dengan kelompok, seperti itu. Nah, interaksi itu menimbulkan perubahan. Nah, perubahan itu menghasilkan perkembangan atau development bagi kehidupan seseorang atau kelompok terhadap lingkungannya, seperti itu. Nalot ke dalam pandangannya tentang filsafat ilmu pengetahuan mengungkapkan beberapa tujuan dari pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan itu bertujuan untuk mensejahterakan dan memakmurkan setiap manusia atau bangsa. Oleh sebab itu, bagian akhir dari pendidikan hendaknya membantu manusia untuk mendapat kebenaran, keutamaan, dan kebijaksanaan hidup. Nah, itu yang pertama. Artinya ada feedback begitu ya dari poin pertama itu. Nah, yang kedua ialah pendidikan itu bertujuan untuk mencerdaskan setiap individu dalam menguasai ilmu pengetahuan sesuai dengan tingkatnya. Nah, dalam konteks ini ke melihat pengetahuan, bahwa pengetahuan itu alat untuk memberantas kebodohan dalam masyarakat. Itu keren juga ya. Iya, karena pengetahuan, kalau kita pintar pasti kita tidak bodoh. Bisa jadi kan gitu. Artinya pengetahuan itu bisa dikatakan sebagai alat untuk memberantas kebodohan dalam masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu pendidikan juga menyediakan karakter dasar sesuai kebutuhan manusia untuk menjadi pribadi yang dewasa dan bertanggung jawab. Nah, dalam hal ini pengetahuan dilihat oleh John Locke sebagai sarana untuk membentuk manusia menjadi pribadi yang bermoral, seperti itu. Jadi selain hanya pengetahuan, manusia juga harus bermoral, ada etika moral, seperti itu kawan. Nah, seluruh tingkah laku diarahkan pada usaha untuk membentuk pribadi yang lebih baik sesuai dengan karakter dasar pada saat diciptakannya. Jadi dasarnya memang manusia itu ya bermoral. Sama juga dengan halnya kalau kita mendengar manusia itu dasarnya memang menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri. Manusia itu dasarnya memang jujur. Manusia itu dasarnya memang baik. Ya memang seperti itu. Artinya ada dasar yang apa yang kita alami seperti dasarnya sudah ada pada saat kita diciptakan, seperti itu. Oke, yang keempat dan yang terakhir, pendidikan itu
merupakan sarana dan usaha untuk memelihara serta memperbarui sistem pemerintahan yang ada. Nah, itu tadi 4 tujuan menurut Lotke, tujuan pendidikan. Nah, oke, jadi videonya cuma segitu aja. Jika ada yang kurang silahkan ditambah dengan cara komen dan likes, dan juga share ke teman-teman kalian. Ya, saya rasa videonya cuma sampai segitu aja. Tunggu video-video selanjutnya. See you next time. If you Bye-bye. think I'm such a happy person, no, you are wrong by saying my laughter is louder than yours. Shut your